di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi hari ini yang rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, alhamdulillah sudah memasuki hadis ke 347 yang mereka pembahasannya belum selesai karena masih membahas tentang hadis Mudzakirukumullah Ahlul Baiti berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas mukadimah dari riwayat Zaid bin Arqam yang insyaallah nanti kita teruskan kembali karena memang masih setengah hadis belum selesai. Tapi kebetulan karena memang saat ini kita sudah masuk 1 Rajab, maka ada permintaan untuk membahas secara singkat tentang bulan Rajab supaya kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang tidak boleh atau masih terjadi perbedaan di antara ulama tentang bulan Rajab ini. Memang bulan Rajab ini kalau kita bicara tentang bulan Rajab pasti kita akan menyinggung surat At-Taubah ayat 36. Allah SWT berfirman dalam surat Taubah 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Intinya di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah telah menyebutkan bahwa dalam 1 tahun itu Allah sudah tetapkan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa yang disebut dengan hurum, yaitu disebutkan di sini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ini kata Tuhan Allah, jadi 4 bulan ini istimewa. Apa saja bulan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan ada 4 bulan yang istimewa. Apa saja disebutkan tidak di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis Bukhari Muslim. Disebutkan di situ 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan saat ini kita berada di awal Rajab. Berarti kita berada di awal bulan haram, di 4 bulan yang istimewa. Berarti kita berada di bulan istimewa. Apa keistimewaan bulan ini? Bulan haram ini ada 4 bulan ini, termasuk bulan Rajab. Apa sih keistimewaannya? Disebutkan di dalam Ibnu Abbas atau perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan ketika membahas surat Taubah ayat 36, beliau katakan, "Ikhtassallahu arba'ata asyhur, ja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna." Allah menjadikan 4 bulan itu bulan haram dan Allah muliakan keharumannya, dan siapa ja'alatan baghina, siapa yang melakukan dosa di bulan itu, dosa yang lebih besar. Siapa yang melakukan amal soleh, pahalanya lebih besar. Jadi pekan lalu kita taklid pahala besar, tapi pekan ini lebih besar. Kenapa? Karena kita sudah berada di bulan Rajab, bulan haram. Pekan lalu kita rapi-rapi dan ke masjid, memakmurkan masjid besar sekali. Setiap langkah mendapatkan ampunan dosa dan seterusnya. Tapi di hari ini lebih besar lagi. Tapi tentunya jangan menunggu bulan-bulan haram doang. Habis itu makanya bulan haram selesai nggak ada lagi. Jangan. Kita dimanapun kapanpun kita tetap ibadah, tapi di bulan-bulan, di waktu-waktu yang lebih kita lebih semangat. Memang tujuannya begitu, untuk diberikan motivasi lebih semangat. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang melakukan dosa 2 kali lipat, yang melakukan pahala 2 kali lipat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat.
Dua di sini maksudnya apa? Kalau kita baca dua dosanya, yang kalau di bulan lain satu dosanya, kalau di bulan Rajab dua. Ada yang bilang gitu, tapi ada yang bilang tidak, tetap satu. Dosanya melakukan maksiat tetap satu, cuma kalau maksiat di luar bulan Haram dipukulnya ini doang, gitu doang. Tapi kalau maksiat di bulan Rajab 12, untuk pakai apa? Kancam-kancam kuda-kuda. Walaupun satu pukulan tapi apa? Beda. Kadar pukulannya itu apa? Beda. Kadar sakitnya beda. Itu kata Pak ulama. Ini yang berkata siapa? Abdullah bin Abbas. Berarti dari sini sudah dipahami, berarti amal soleh apapun di bulan Rajab lebih dianjurkan. Jadi nggak usah pakai nanya lagi, karena ada yang kata Bu Wakil dari Bu Hajari. Menurut saya Google, kalau kita lihat ada saya Google bilang nggak ada keistimewaan Rajab. Puasa juga biasa-biasa aja, tidak ada bedanya dengan bulan lain. Coba dibuka, coba TV coba lihat, ada kan YouTube kan? Tidak ada keistimewaan bulan Rajab. Coba ayat dengan ngaji dari saya nggak kelihatan. Makanya alhamdulillah silaturahim ini kita tetap istiqomahkan. Insya Allah kita menggunakan buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah ini tentunya penjelasan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang lahir 3 tahun sebelum hijrah dari Rasulullah SAW. Waktu Nabi wafat beliau berumur 13 tahun. Meninggal di kota Taif tahun 68 Hijriah. Hadisnya 1666 hadis. Sahabat Nabi dan ahli bait keluarga Nabi, sahabat Nabi juga. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti dia apa? Sepupu dari Nabi. Kalau dari ibu, dari istri, Abdullah bin Abbas punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl adik kakak sama Maimunah. Maimunah istri Nabi. Berarti dari segi ibu apa yang Nabi? Yang punya bermoki soalnya. Dia punya ibu adik kakak sama Maimunah. Ummu Fadl ibunya dia, Abdullah bin Abbas. Maimunah dengan Ummu Fadl adik kakak. Maimunah istri Nabi. Jadi apa yang Nabi kalau dari segi istri? Ibu sudah agama sudah ponakan istri sepupu. Kalau dari segi Rasulnya sepupu, karena bapaknya dia sama bapaknya dia kan. Tapi kalau dari segi istri ponakan, dia ada sahabat, dia sepupu, keluarga dia juga apa? Ponakan dekat dan orang yang paling ngerti dalam ilmu tafsir adalah Abdullah bin Abbas, orang yang paling ngerti. Kenapa? Karena sekarang ada yang bilang nggak ada dalilnya. Kemudian itu kan cuma perkataan Abdullah bin Abbas. Buku diremehin Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas itu Umar bin Khattab. Kalau lagi ada masalah mengumpulin sahabat-sahabat kuat yang paling di antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat yang paling muda memberikan pendapat-pendapatnya di penasihat Umar bin Khattab. Waktu zaman Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin terjadi pemberontakan di antaranya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini memberontak, sekitar 6.000 orang memberontak oleh Ali bin Abi Thalib. Yang dikirim sebagai juru bicaranya Ali Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas rangi sama mereka. Itu kumpul 6.000 orang sama Abdullah bin Abbas debat 3.000 taubat dalam satu pertemuan. 3.000 taubat. Akhirnya diperangi sama Sayyidina Ali 3.000 orang. 3.000 orang taubat dalam satu pertemuan. Kita satu orang kesalahan di taubat. Karena penjelasan kita kadang kurang mantap. Itu pintarnya siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi jangan diremehin. Pendapat ini walaupun bukan hadis, tapi seorang Abdullah bin Abbas mengatakan siapa yang beramal soleh di bulan ini akhlaknya berlimpah. Siapa yang melakukan dosa di bulan ini dosanya berlimpah. Berarti lihat saja semua amal soleh berlimpah. Jadi saat kalau puasa gimana? Bulan Rajab berlimpah itu aja udah.
Ustaz, bagaimana kalau kita baca istighfar berlipat? Ustaz, gimana kalau saya tahajud berlipat? Kalau seandainya hadis di mana? Kenapa? Karena ini saya sampaikan karena tadi di Syekh Google ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan dari guru-guru itu gak ada kuliah saja, gak ada kuliah saja. Bahkan yang bulan puasa tidak ada. Akhirnya apa? Rajab sama bulan biasa saja. Nah ini bahkan hadis Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan dari qabli amali. Kemudian tidak boleh semuanya. Kenapa? Karena tadi belajarnya dari ada karena Syekh Google, ada karena internet, ada karena TikTok, semua itu ada karena semua. Akhirnya berantakan isinya. Maka ayo boleh nonton itu semua, tapi jangan melupakan dari sini. Karena kata para ulama, Bapak belajar lewat kitab, duduk di majelis taklim, apa yang diamalkan mantap dibanding dengar dari apa? Bapak nggak hanya dengerin terus ngamalin, sebenarnya masih apa? Masih belum ada penangkapan. Kalau pas ditanya sama mereka, kenapa kamu amalan ini nggak benar? Wah, saya dengar dari Ustaz di majelis taklim dan kitab ini. Maka beban itu ada ke kitab, lagi ke Ustaz. Aman, jadi ada tambahan sandaran. Tapi kalau kenapa itu melakukan menurut saya Google begitu? Google boleh tuntut mana? Ini susah. Makanya sekali lagi insya Allah majelis-majelis seperti ini insya Allah kita istiqomahkan. Nah ini adalah disebutkan Qaul Ibnu Abbas ini dalam kitab-kitab tafsir klasik, tafsir lama, dan juga bisa diambil dari kitab Al-Qayyum Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian nama bulan Rajab yang terkenal Rajab, dan Rajab itu artinya yang diagungkan. Rajab itu artinya yang diagungkan. Yurajab ayyu aqdam. Jadi bulan ini, bulan Rajab maksudnya apa? Bulan yang diagungkan. Nah ini tentunya apa menunjukkan bahwa bulan ini memang tidak seperti bulan-bulan biasa. Ini bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak bahas panjang karena waktu ini sangat panjang. Kalau kita bahas semuanya kita berikan saja. Kemudian pembahasan para ulama kalau masuk bulan Rajab tidak kita mulai banyak pembahasan. Terutama yang dibahas masalah perang, yang kedua masalah Asyura, yang ketiga masalah puasa, yang keempat masalah sholat di bulan Rajab. Jadi mulai ada pembahasan di bab ini. Tentunya amalan secara umum di bulan Rajab ini kalau tidak bisa, amalan apa yang bagus dilakukan di bulan Rajab ini? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar ini bagaimana? Terserah istighfar. Boleh baca astagfirullah, astagfirullah, boleh. Atau boleh baca astagfirullahaladzim. Mau baca lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau baca lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus sampai habis. Panjang betul. Kalau tak usah panjang, tak apa boleh astagfirullah banyak. Makanya nanti kita lihat di grup-grup selimuran itu istighfar apa istighfar itu? Wah ini nggak ada dalilnya baca istighfar itu. Yang penting istighfar di bulan Rajab bagus. Karena sekarang nanti di grup saat benar nggak dalilnya ada nggak baca istighfar itu? Yang baca istighfar nggak usahnya dalil. Istighfar minta ampun kepada Allah, usahnya dalil. Kan nanti sering. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la astaghfirullah fil yawm 70 marrah wa riwayat 100 marrah. Dalam hadis Bukhari Muslim ini kata Rasulullah Allah lebih jawab yang berada di tangannya. Aku tidak pernah dalam satu hari bersifat 70 sampai 100 kali gitu kan. Udah jelas istighfarnya bagaimana? Nabi ngasih tahu aku tidak pernah lebih dari 70 sampai 100 kali beristighfar. Enak tuh Nabi ngomongnya begitu. Jadi bebas yang penting istighfar. Karena kalau Nabi bilang saya tidak pernah membaca Allahumma anta rabbi jadi kayak baju berat. Nabi cuma saya tidak pernah, tapi istighfar 70 selesai. Istighfar terserah. Ada yang baca itu astagfirullah Rabbah itu istighfar.
Nabi yang intinya istighfar, mau dilatih boleh, kayak tadi itu boleh sombong lama itu apa? Udah jangan diributin cara bacanya, model bacanya, yang penting bacaannya istighfar. Kan ini bisa begitu. Kalau dibaca sombong terus, tapi kalau harus semangat. Itu makanya kalau kita lihat awak saya baca itu dulu. Di awak saya itu kalau bisa menerangkan. Atau hubungan lagi datang dulu apa yang bukan semua soal pakai Indonesia yang mau panjang banyak itu dulu makanya orang yang mereka bilang bilang dulu kan. Nah itu tentunya istighfar apa yang penting isinya istighfar. Nabi itu enak adanya banyak istighfar. Makanya nanti jangan ditanya lagi bagaimana hukum baca istighfarnya. Yang dia istighfarnya sudah selesai. Insya Allah semuanya berlipat dan menjadi sebab diampuni dosa kita. Karena pagi saya lihat, oh iya, ada nanya istighfar tersebut. Dan ini ada bagasan, oh yang misalnya berdalil. Kita ibadah teman dalil itu merokok ya. Karena saya lihat merokok itu ada merokok dalil. Merokok dalil menjadi dalil. Jadi dalil. Akhirnya kalau ada dalil tidak bukan dalil. Ini dalam Islam pokoknya semua kebaikan disuruh dan pahalanya berlipat. Apa aja yang berbau baik. Saat saya senyum di bulan Rajab, bagus ada dalilnya, tak usah ada dalil. Senyum tambah hebat, tambah hebat. Rajab ini contoh berlipat senyumannya pahalanya. Jadi semua kebaikan. Nah disinilah amalan banyak yang di semua amal soleh dianjurkan untuk dilipat gandakan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan ulama. Pembahasan bukan berarti amalannya, ini pembahasan. Nanti bukan berarti amalannya pembahasan. Nah, pembahasan dengan amalan beda. Kalau amalan semua amal soleh dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan Rajab. Semua kemaksiatan dianjurkan untuk lebih ditinggalkan. Itulah amalannya. Ada pun pembahasan ulama yang banyak dibahas ini. Perang. Yang pertama secara singkat, perang dulunya tidak boleh kalau masuk bulan-bulan haram. Tapi pada akhirnya terdapat terbanyak ulama diperbolehkan. Dulu kalau masuk bulan-bulan haram tidak boleh perang. Kenapa? Karena memang untuk bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang damai, bulan-bulan yang tidak boleh terjadi keributan. Tapi pada akhirnya dibolehkan. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang musyrik penyembah berhala juga tak berani perang. Di bulan-bulan haram itu jahiliyah. Kalau mereka masuk bulan haram nggak jadi perang. Tadi mau perang angkat suku, kemudian bulan-bulan haram berhenti dulu. Jadi menghormati bulan-bulan itu. Bahkan di bulan haram ini yang biasa merampok dulu, merampok yang dulu dan kemudian Rajab selesai baru merampok lagi. Itu kan orang-orang jahiliyah. Saking takutnya mereka menganggap bulan ini bulan sial kalau melakukan kezaliman. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Makanya dalam surat At-Taubah tadi ayat 36, fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan kamu melakukan kezaliman di bulan itu, di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemaksiatan di bulan itu berlipat. Maka tidak ada yang berani. Saat itu orang Muslim aman, nggak ada yang perang di bulan-bulan haram. Tapi di mundur ke sini, orang nggak peduli mau bulan haram, nggak haram, mereka tetap melakukan kezaliman. Maka di saat itu orang Islam tidak boleh diem, harus apa? Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Ketika mereka memerangi, maka habislah aturan haram. Jangankan bulan haram dilanggar sekarang, di zaman masih ada sahabat aja udah mulai dilanggar. Kapan? Sayyidina Husain itu dibunuh oleh Yazid dan keluarga Sayyidina Husain sendiri. Baru keluarga disisakan satu oleh Allah, dikasih diselamatkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Seluruh ini semua dibahas di pokok barat. Kapan terjadinya? 10 Muharram. Muharram itu bulan apa? Bulan haram.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti kezaliman sudah pembantaian terjadi di bulan Haram. Nah, berarti maka di sini kalau sudah begitu, maka banyak ulama sudah tak bisa dilakukan. Jadi hukum ini kok bisa dirubah? Dari hukum fikih itu bisa berubah. Hukum fikih itu ada drastis, bisa fleksibel. Hukum fikih yang lain dengan tauhid tidak bisa berubah, tapi kalau fikih bisa hukumnya berubah. Nanti Imam Syafi'i juga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Waktu di Yaman Imam Syafi'i memberikan hukum, waktu di Mesir hukumnya beda lagi, karena kondisi masyarakat juga bisa menjadikan apa hukum itu berubah. Itu hukum fikih. Apa? Hukum fikih. Seperti kemarin misalkan COVID, hukum yang tadinya wajib begini nggak boleh pakai masker lagi sholat berubah. Memang di dalam sholat nggak boleh pakai masker. Adat tidak harus buka kalau lagi sholat. Dan karena COVID pakai itu kondisi atau hukum jadi hukum apa? Berbeda. Mesti kenapa? Karena mungkin COVID itu namanya perubahan hukum fikih. Jadi bisa ada fleksibel di dalam hukum fikih. Kemudian ini perang yang intinya sekarang diperbolehkan, kebanyakan ulama diperbolehkan perang di bulan Haram. Yang kedua masalah atirah. Apa itu atirah? Atirah itu orang jahiliyah dulu kalau masuk bulan Rajab mereka suka motong kambing. Syukuran datangnya bulan Rajab, karena bulan Rajab mereka punya rezeki motong kambing. Nah setelah datang Islam boleh tak motong kambing kalau masuk bulan Rajab? Nah dulu motongnya kambing, kalau kita bukan kambing, motong ayam atau bikin kue. Masuk bulan Rajab saya bikin kue, ada jamaah di sini saya kirimnya. Ini apa syukuran masuk bulan Rajab, saya bagi kue di sini. Itu masa ini namanya atirah. Atirah itu bikin di rumah di bulan Rajab sebagai tanda syukur. Bagaimana hukum atirah? Menurut sebagian ulama haram, tak boleh dilarang. Tapi sebagian ulama lagi halal, boleh. Tapi sebagian lagi halal, boleh tapi bersyarat. Ini pendapat-pendapat dari para ulama supaya kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan majelis Safari Subuh setiap Sabtu ini, kalau ada hukum tertentu kita bahas dari semua pendapat, sehingga kita wawasannya pertama lebih luas, lebih lengkap, lebih banyak. Yang kedua, supaya tidak mengklaim paling benar, karena belajarnya tidak disampaikan semua pendapat, akhirnya dia mengklaim ini loh pendapat yang benar, yang lain sesat. Nah ini karena wawasannya kurang. Maka dan juga di sini juga menunjukkan bahwa di majelis Safari Subuh Sabtu ini kita ungkap dan kita tidak mengajak ke pemahaman tertentu. Maksudnya terbang, tapi saya paparkan dan nanti yang lebih kuat kita boleh apa? Tunjuk. Itulah yang kita sampaikan. Nah ini tentunya yang dijelaskan di dalam buku fikih ya. Kalau di dalam akidah kita tetap kuatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam buku fikih kita menghormati mereka yang berpendapat beda di dalam fikih. Nah, yang pertama akhirnya itu dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. La far'a wala akhirah. Tidak ada far'a itu menyembelih untuk berhala. Jadi orang dulu kalau mau menyembah Tuhan mereka potong kambing, potong ayam, darahnya ditempel di batu-batu. Lalu dagingnya ditaruh saja untuk apa? Untuk berhala mereka. Inilah far'a itu namanya far'a. Setelah datang Islam far'a hukumnya far'a karena penyembahan tidak boleh. Sekarang ada orang tidak nyembah berhala, cuma potong kambing, palak ini redem untuk bikin rumah fondasi. Itu far'a namanya, far'a hukumnya. Ada bikin jembatan, Pak Kobo, dibikinnya enak, Pak Kobo isok, sama Pak Kobo. Jangan ditaruh di bawah jembatan. Itu namanya far'a, dalam far'a. Tidak boleh melakukan far'a dalam Islam. Atau motong ayam, lalu dagingnya ditaruh di bawah pohon, di persimpangan jalan, biar apa? Selamat. Ini far'a namanya. Sekarang ayam jarang. Dia bikin kue-kue sama teh manis, teh pahit, susu kalau di simpang jalan.
itu juga tahu. Nah, Rasulullah untuk apa ini? Dia persimpangan selama satu yang kecelakaan. Kenapa dikasih 7 minuman? Kasih kaca untung. Lama dia tidak ada pakai keren orang itu. Jadi jangan dikasih apa? Kadang-kadang kayak begitu dia harus bikin ancam namanya. Kalau itu nggak boleh dalam Islam. Dulu wilayah sini banyak, tapi alhamdulillah sekarang udah pada ganti. Udah pada ganti, saya nggak pernah lihat. Kalau dulu saya berdua saya masih ada pengunjuk-unjukan ancam. Alhamdulillah sekarang udah pada taklim, udah hamil. Kalau mau selamat di persimpangan masuk atau hukum yang belum bisa lihat dan dilihat aman. Dulu kita saja kasih ancam masih ada kecelakaan. Itu dia. Jadi itu namanya haram, tidak boleh. Kemudian atiro. Nah kalau atiro ini apa? Potong binatang di bulan kecil, tapi dagingnya dia makan dibagi orang, palanya dibikin sop, semua dimakan, nggak ada yang pakai saja. Itu tapi pendapat ini dalam kamu karena disamai dengan kamu. La atiro fil Islam, tidak ada atiro dalam Islam. Berdasarkan hadis ini mereka bilang tidak boleh. Ini pendapat yang mengatakan tidak boleh. Nah, pendapat yang kedua boleh. Kenapa? Karena hadis itu juga banyak. Dulu Nabi pernah bilang siapa yang punya rezeki silahkan setiap tahun potong kambing untuk kurban, atau kalau bulan Rajab datang potong kambing dan sedekah. Boleh hadis. Kemudian ada yang nanya, ya Rasulullah, kami dulu di jahiliyah suka motong atiro. Bagaimana di dalam Islam? Silahkan, yang penting motongnya karena Allah dan mau berbuat baik serta bersedekah. Silahkan. Apa yang dilarang? Tradisi dulu kalau tidak bertentangan diperbolehkan, karena bertentangan. Farad tidak boleh karena bertentangan, tapi atiro tidak ada bertentangan. Maka ini hadisnya cukup banyak yang membolehkan. Ini semua dalil-dalil yang membolehkan, menunjukkan bahwa Islam itu tidak anti dengan budaya. Islam itu tidak anti dengan tradisi. Jadi budaya-budaya, tradisi-tradisi yang sudah ada di masyarakat tidak harus dihapus. Lihat dulu bertentangan dengan Islam. Oh bertentangan, rubah supaya jadi Islam. Kalau nggak bisa rubah, harus tinggalkan. Tapi kalau tradisi itu tidak mengandung pertentangan dengan syariat, silakan saja dilakukan. Itu adalah tradisi yang bagus. Karena Rasulullah bilang, oh bagus nih potong kambingnya karena Allah. Terus disedekahi orang. Nggak ada yang dibuang, nggak ada yang mengandung kemusyrikan, nggak ada yang mengandung mubazir. Boleh, kata Rasulullah. Nah, begitulah kita. Jadi kalau kita masuk ke kampung orang, kita habis ngaji, masuk kampung orang, ada tradisi baru, nggak ada zaman Nabi. Nggak begitu. Nggak langsung ada zaman Nabi, langsung dilarang. Rasul tidak anti dengan tradisi. Rasul tidak anti dengan budaya. Makanya dai-dai orang-orang dulu, wali-wali sombong bisa masuk ke Indonesia dengan sukses karena mereka paham betul, mereka tidak merubah budaya, bahkan mereka dakwah lewat budaya, sehingga masyarakat zaman dulu menerima dengan baik. Kenapa? Islam datang ternyata tidak merusak budaya, bahkan melestarikan budaya. Hanya saja yang kurang Islami diislamikan, yang mengandung kemusyrikan dirubah. Tapi kalau nggak bisa dirubah masuk mengandung kemusyrikan baru diharamkan. Nah itulah makanya kalau kita tulisan ada Gus-Dur ya, tulis buku Islam berdamai Islam masuk ke Indonesia lewat budaya. Itu memang suksesnya begitu. Jadi kita jangan anti dengan budaya. Ini budaya, anti orang budaya, tapi bagus. Makanya nanti kita lihat nih, ada orang masuk bulan Rajab di kampung-kampung tertentu, wilayah daerah tertentu, bikin tumpeng, masukkan aja, kumpul, baca doa, baca istighfar di awal Rajab, kemudian tumpengnya dimakan bareng. Itu budaya. Bertentangan nggak? Bertentangannya apa? Dan sesuatu yang mengandung bertentangan, maka boleh. Jadi itulah. Tapi kalau kita tanya sama saudara kita yang pokoknya nggak ada zaman Nabi, bid'ah, ada juga yang begitu. Hukum bid'ah, ngomong ayam bid'ah, apalagi makan di bawahnya, di depannya ada singkong, ada kacang bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Tapi ini kan tradisi sini. Ada besek, ada ini budaya orang sini. Emang Indonesia itu budayanya bagus, sering ngasih makan orang.
bawah zaman Nabi nggak ada Pak. Rasulullah kalau lagi talim ada makanan nggak ada talim ada makanan begini nggak ada. Akhirnya mereka kalau talim nggak ada makanan, nggak ada. Coba tuh itu talim gaya mereka nggak pernah ada makanan karena takut bid'ah. Zaman Nabi nggak pernah ada, itu zaman Nabi nggak pernah ada urusannya. Itu beda kita. Makanya yang paling malu semua untuk makan dulu, kalau yang lain semua dulu semua nggak ada. Kalau makan sendiri bawa beda, boleh lah kita tambahin cukup makan. Jadi itu tradisi. Alhamdulillah, jangankan tradisi ini, hati roh saja Nabi bilang nggak apa-apa. Yang penting potongnya karena Allah untuk kasih makan orang, udah. Itu tradisi. Nah, tradisi bisa nanti berbeda ketika mengandung hal yang tidak baik. Tradisi itu berbeda. Makanya orang ulama-ulama itu suka mengatakan apa? Takul ada meninggalkan kebiasaan, meninggalkan tradisi menjadi permusuhan. Tradisi ini dia ikuti. Yang penting tidak melanggar aturan Allah. Tak apa mengikuti tradisi. Yang penting tidak melanggar aturan Allah. Kalau tradisinya melanggar aturan Allah tidak boleh. Banyak kan tradisi kita di sini kalau bikin rumah mau naik genteng sedekah dulu baca tahlil baca baca maka baru naik genteng bagus. Zaman Nabi nggak ada, dia gentengnya zaman Nabi nggak ada. Jangan begitu bahasa hukum. Emang kamu mau boleh tapi baca doa Ustaz, baca doa mau ngapain? Mau naik genteng rumah bagus supaya selamat. Jadi itu tahu jatuh tiru juga ya, makanya dibaca doa dulu. Ada tradisi kalau naik genteng dikasih pisang langganan pisang di atas. Itu ngapain tuh? Biar tukangnya enak kalau tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya biar selamat dengan sebab pisang nggak boleh. Masa pisang bikin selamat? Oh enggak, biar nanti kan angkat kemudian tinggi. Kalau itu kan mengambil makan di bawah kan susah, pakai pisang terus tidak ada apa-apa. Artinya jangan diangkat begitu ambil sesuatu yang tidak. Yang penting niatnya bukan hal yang berkaitan dengan apa? Tidak benar ada yang bisa dilakukan. Tradisi-tradisi yang seperti itu. Jadi kita jangan kaku dalam hal ini. Nabi jangan kaku. Mati loh kebiasaan jahiliyah motor kami. Tak apa-apa kalau sudah penting motornya sama Allah benar. Yang kedua, engkau sedekahin, engkau makan, engkau sedekahkan kepada orang yang datang kepada bagus, silakan. Oh, berarti itulah ilmu yang bisa kita ambil dari Nabi. Jangan anti tradisi, jangan anti budaya. Tapi juga kita tidak mutlak tradisi langsung kita terima. Lihat dulu mengandung maksiat atau tidak maksiat, bertentangan apa tidak. Kalau bertentangan tidak boleh. Kalau memang bisa dirubah, faedahnya dirubah. Gak usah dihilangkan. Tapi kalau nggak bisa juga dihilangkan karena itu akan membahayakan di dalam agama. Inilah tentunya ilmu yang diakui oleh para ulama. Makanya kalau semua datang ada apa lewat wayang, karena daging wayang masuk diterima. Kalau dagingnya model zaman dulu datang kayak orang sekarang, bid'ah wayang nggak ada benar. Musyrik tinggalkan. Kerugian orang dulu nggak bisa dakwah kenapa? Tradisi kita dulu ada nih beda-beda yang ya wali masuk dakwah lewat wayang dengan itu sangat bagus tuh filosofi wayang itu banyak loh. Oh Islamnya ada itu luar biasa cerita-cerita itu cerita Islam. Kenapa pakai itu? Karena budayanya zaman itu gitu. Tapi kalau di Betawi budaya itu kan banyak yang ada pakai wayang ditinggalin itu kayak Betawi kan bubar karena bukan budayanya. Jadi begitulah apa budaya di dalam Islam. Insya Allah kita semuanya bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah inilah berarti ada pada. Jadi pendapat pertama larang. Jadi kalau ada Ustaz bilang tak boleh nggak apa-apa, itu pendapat ada. Tapi kalau dia bilang boleh, bahkan ini bagus, alhamdulillah juga kan, nggak apa-apa. Nggak usah diikuti, nggak usah disesat-sesatin kalau ada yang membahas masalah apa. Nah, jadi kita tahu, terutama kita yang sering apa, Sabtu kita benar-benar kita paham, karena kita
tanya Ustaz, boleh nggak nih? Ustaznya handphonenya mati, akhirnya busuk makan kali makan. Keamanan dengan taklim seperti ini tidak tahu. Oh, kalau niatnya apa? Enggak, syukuran aja bulan Rajab. Semoga bulan ini Allah kasih berkah sama saya. Karena katanya Rasul kalau amal soleh apapun dilipat gandakan, ini sedekah saya. Alhamdulillah, udah. Yang penting makanannya halal, niatnya bagus, dan jangan diyakini sebagai kewajiban. Kalau diharuskan, nggak boleh. Rajab ini harus tidak akhir kalau kan salah ini. Ini adalah berkaitan dengan akhir. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama sesuai dengan syariat di bagian pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, puasa. Ini juga Syekh Google banyak yang mengatakan tidak ada fadilah puasa Rajab. Tidak ada hadis istimewa bulan Rajab. Nah, ini benar omongannya menukil dari sebagian ulama. Ini dikatakan bahwa Imam Ibnu Qayyim pernah bilang, kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajab. Semua hadis yang berbicara tentang kemuliaan puasa Rajab tidak sahih. Terus berhenti. Akhirnya orang-orang yang berangkat berarti tidak ada anjuran puasa Rajab. Bahkan yang puasa Rajab bid'ah. Wah, ini bahaya sekali. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan pahalanya secara detail orang yang puasa Rajab. Puasa hari Rajab, siapa yang puasa satu hari bulan Rajab dapat pahala 20 tahun. Siapa puasa 2 hari dapatkan 40 tahun. Yang begitu ada hadis. Tapi kita disuruh puasa Rajab yang banyak. Kenapa? Karena amal soleh dilipat gandakan. Puasa kan amal soleh, berarti disuruh. Begitu juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud, suminal hurbatul. Kalau mau banyak puasa, puasalah di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti disuruh banyak puasa di bulan-bulan haram. Atau hadis lain, wasum asyurul, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram dengan Abu Dawud Ibnu Majah. Kemudian juga waktu ditanya Abdullah bin Umar apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab? Iya, Rasulullah puasa dan memuliakan bulan Rajab. Berarti ada anjuran. Tapi pahala yang menyebutkan sekian itu tidak ada. Bukan berarti tidak boleh puasa. Oh, boleh puasa, bahkan dianjurkan. Nah, ini terlalu banyak dalilnya, saya langsung ambil. Ini pendapat dari para sahabat yang menganjurkan puasa. Yang dari pembahasan mereka, sahabat dan ulama empat mazhab, boleh nggak puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab? Menurut Imam Syafi'i boleh, selama tidak meyakini sebagai sesuatu kewajiban dan paham. Tapi menurut Imam Ahmad nggak boleh, harus batal 1 hari atau 2 hari. Jadi bukannya boleh nggak puasa sehari atau 2 hari, enggak. Yang dari pembahasannya boleh nggak puasa 1 bulan penuh bulan Rajab. Kalau kita malah 1 hari boleh nggak puasa? Astagfirullah. Hanya 1 hari puasa. Orang dulu puasanya boleh nggak sebulan. Sekarang boleh nggak 1 hari. Akhir bid'ahnya ibadah kemuliaan pun 1 hari nggak boleh. Yang pembahasannya sebulan. Coba supaya lebih yakin saya ambil dari 4 mazhab. Ini 4 mazhab dari buku asalnya mereka, sumbernya dari buku rujukan mereka. Dalam mazhab Hanafi dari buku Al-Fatawa Al-Hindiyah, karena memang di mazhab Hanafi banyak di India, Pakistan, India, Palestina, itu mazhabnya Hanafi. Dia bilang al-marhubat minasiyah, macam-macam puasa yang dianjurkan, yang disunahkan, ada mazhabnya. Yang pertama puasa bulan Muharram, yang kedua puasa Rajab, yang ketiga Sya'ban, yang keempat Asyura. Di sini disebutkan
tidak? Qala ashabuna, telah berkata para sahabat Nabi dari mazhab Syafi'iyah, wa minas shaumil mustahab, di antara puasa yang dianjurkan adalah puasa-puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mazhab Syafi'i menganjurkan banyak puasa di bulan Rajab. Mazhab Hambali dalam kitab Imam Ibnu Qudamah, yaitu kitab Al-Mughni, dia katakan siapa yang disuruh kita banyak puasa, dan siapa yang biasa puasa 1 tahun penuh, nggak apa-apa dia puasa 1 bulan, 1 bulan penuh. Misalnya saya biasanya puasa setiap tahun, puasa banyak. Ada namanya saum dahar. Saum dahar itu puasa 1 tahun penuh. Jadi ada orang yang beramal puasa tiap hari kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, nggak puasa. Selebihnya di puasa. Orang yang begini sebulan penuh nggak apa-apa puasa di bulan penuh. Tapi yang nggak biasa puasa full, maka dia bilang wa illa fala yasumu mutawaliyan. Kalau memang tidak, jangan full, jangan kayak Ramadan batal sehari atau 2 hari. Berarti maka Hambali nyuruh puasa Rajab bukan? Nyuruh sebulan penuh boleh kalau memang di setahun full puasa. Tapi kalau enggak setahun full puasa, lebih baik jangan full, batalin sehari atau 2. Dia bilang begini, yuktir fihi wa yashfir fi Ramadan, batalkan jangan sampai sama dengan bulan Ramadan. Berarti bukan mazhab nyuruh banyak puasa di bulan Rajab. Alhamdulillah. Maka kalau sudah kayak begini, nggak usah dengerin Syekh Google. Syekh Google bilang nggak ada kemuliaan bulan Rajab. Itu saya yakin. Kalau orang hanya belajar dari Syekh Google tadi, nggak bakal puasa. Kalau ada dari ini, bahkan nggak ada hadis yang menunjukkan keistimewaannya. Selesai kan puasa. Ada apa? Semua ulama menyuruh puasa. Hanya pembahasannya sebulan penuh apa enggak begitu. Nah ini tentunya bagi mereka yang kuat puasanya, karena memang itu Syekh Masia. Setiap itu ada kekurangan dan kelebihan. Ada orang sini yang puasa itu kayak nggak puasa. Puasa Daud yang mantap karena khusus. Rajab banyak puasa, banyak karena waktu yang istimewa. Tapi ada juga yang model kalau puasa jam segini aja gelisah, melihat singkong keseruan banyak segini belum makanan itu dan kali ini bangga saya. Nah yang model begini ya udah, kalau saya puasa banyak baca Quran, banyak ibadah lain gitu, karena orang itu berbeda masing-masing. Jadi jangan menghina orang yang nggak puasa dulu, karena boleh jadi dia nggak kuat aja, tapi dia boleh lebih kuat. Banyak yang boleh dia kuat, yang boleh bulan Rajab banyak yang nambah agar yang boleh. Tapi ada juga yang boleh kalau nempel baru-baru yang boleh. Kalau nggak ada baru-baru ada juga yang boleh begitu. Teornya super, nempel aja langsung banget. Tapi mungkin dia ada kelebihan lain, sedekahnya kuat. Ya udah, sedekahnya dicoriskan, sedekahnya banyakin. Karena bulan Rajab ini bulan amal soleh, perbanyak sedekah. Karena dia boleh kuat di sedekah. Ada juga yang boleh kurang, puasa lemes, sedekah. Mana gitu? Kalau ada hajat doang, kalau ada hajat baru sedekah. Terus ada kayak sedekah lah, biar lumayan lah. Kalau ada tidak sedekah dulu. Jadi ada itu yang begitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Kalau tender pun saya sedekah. Jadi masih bersyarat tuh. Kalau nggak pun nggak sedekah, itu namanya beda lagi. Yang bagus sedekah, yang pun tender. Yang tender itu jangan kenapa? Dulu baru sedekah itu baru yang bagus sedekah. Niat dia betul. Tapi kalau dulu baru sedekah kata Allah hitung-hitungan. Kalau pun baru kalau nggak itu namanya penanda itu kalau bisa. Nah ada yang juga. Tapi boleh jadi dia orang tua sudah lanjut usia, apalagi maaf sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa. Rajab fully ngurusin dia. Karena itu boleh jadi ini adalah bulan soleh, bulan amal. Kau tidak kuat puasa, kau tidak kuat yang boleh sedekah kamu kurang. Ada orang
kemudian lebih intim lagi. Jadi sisi-sisi kita itu berdemikian dan berbeda-beda. Jadi yang bisa melakukan satu ibadah lebih, jangan meremehkan orang lain pun, dan di sisi lain dia punya nilai lebih. Alhamdulillah, ini tentunya apapun yang punya kita lebih di dalam ibadah bulan Rajab ini, lebih semangat. Insya Allah itu menjadi sebab menurunkan keberkahan dan kenikmatan. Ya Rabbal Alamin. Nah, tentunya puasa yang dilarang itu kalau di YouTube itu gara-gara ini, tapi saya tidak bahas terlalu banyak. Syubhat larangan puasa Rajab, mereka sudah larang. Saya sebut Rajab aslinya bukan Rajab ya, Rajab ya. Tapi kan bahasa Betawi kalau Rajab itu kan enak. Kalau Rajab itu kayak dijejek gitu, mantap itu kalau ngomong. Puasa Rajab hukumnya lebih mantap. Puasa Rajab itu kayaknya Rajab itu kurang lebih ya. Rajab itu paling mantap ya Rajab. Walaupun aslinya bahasa itu nggak ada bahasa nggak ada ada imalah tapi di beberapa bacaan yang ada bahasa itu a i u gimana in akun kan nggak ada itu ada. Makanya kalau ada orang nyebut Rajab pasti bukan Arab, pasti bahasa Arab yang di Indonesia kan itu bahasa begitu Rajab. Ada dua yang nggak ada di segi baca dan bahasa nggak ada. Itu hanya bacaan, tapi tulisan tidak ada untuk itu Eva bermati ketemu kaf itu Eva, tapi bacaannya doang, tapi tulisannya in untuk, cuman itu pun Quran. Tapi kalau hadis nggak ada tuh baca hadis baca begini itu hanya Quran saja untuk itu bacaan, tapi tulisan tidak ada makanya bahasa Arab tidak ada makanya orang kalau di Bandung tidak ada apalagi nyebutnya pengkamongan itu susah itu susah. Makanya waktu kita kuliah di sana yang teman yang namanya Dadang satu di nyebutnya Dadang itu susah karena itu nggak ada. Makanya kalau ada yang orang-orang dulu kalau ngaji pakai bahasa Arab naik ke 3 yang itu kan baca Yasin terjemahnya ya naik ke 3 pernah ada naik ke 3 tapi itu ada kata susahnya juga nggak ada kalimat yang membaca Yasin itu kan ada kalau kita sudah Yasin lama sudah ada terjemahan apa Arab naik ke 3 yang berbaca. Jangan nanya ini naik ke 3 baca apa itu maksudnya karena itu tidak ada di dalam bahasa. Tapi apa-apa yang penting Rajab bermanfaat kalau ada kata-kata apa di dalam bahasa ada sebenarnya bacanya namanya imalah majre awamur majre itu a antara a dan i antara fathah dan kasrah majre, tapi itu hanya tertentu. Jadi antum bacanya seperti wal-Qur'an ada juga baca wal-Qur'an, tapi nggak boleh semua ayat Yesin. Seperti Yesin nama-nama wal-Qur'an itu kira-kira hanya tempat-tempat tertentu, jangan diberlakukan semua. Nggak boleh itu wal-Qur'an wal-Laili saja itu ada, tapi tidak semua ayat bisa dibaca itu namanya kira-kira tertentu. Karena saya tahu orang kami berjeruk Yesin dari mana Yesin nggak boleh itu kalimat apa itu nggak boleh semua dibaca tidak ada itu ada baca tertentu Rajab. Nah ini adalah bulan luar biasa, ini alasan mereka yang tidak mau puasa atau mengadakan Rajab tidak ada istimewa puasa. Ini subah mereka, tapi tidak mungkin dibahas karena waktu yang sangat terbatas. Tapi tidak apa-apa untuk biar tahu dalil itu. Yang hijau ini dalil mereka, yang abu-abu ini bantahan. Ini bantahan. Ya dari awal ini saya lihat itu yang biru ini bantahan, yang ini dalil mereka. Kemudian terkait kemudian hadis ini, kemudian ini biar PKM kalau ada yang bahas jadi dalil mereka pasti nanti kita bisa jawab dengan dalil jawabannya. Ini bantahan atas
tapi tidak saya bacakan, cukup di buku aja. Nah, yang terakhir berkaitan dengan sholat, ada sholat khusus di bulan Rajab. Abu Ismail Al-Ansari, Abu Bakar Al-Santani, Abu Fadl bin Nasir bin Abu Bakar Al-Jauzi mengatakan sholat khusus di awal Jumat pada bulan Rajab yang dikenal dengan sholat rawatib dikerjakan sebanyak 4 kali dengan setiap rakaat membaca Al-Ikhlas setiap kali dan 20 kali. Riwayat yang palsu. Jadi riwayat tentang sholat khusus tidak kurang. Bahkan kalau banyak yang mengatakan apa? Palsu. Nah, kalau palsu ya itu direkam. Itu kita jangan lupa, saya udah biasa percaya. Jangan tadi berganti, tadinya nggak ada palsu. Pertama kali sholat rawatib ini dilakukan pada 4 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Berarti bukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sholatul ma'thurah fi lailatis sabi wal 20. Ada juga yang mengadakan sholat di malam 27 Rajab, waktu sholat Mi'raj. Kenapa? Siapa yang sholat di malam itu katanya dapat pahala seperti ibadah 100 tahun. Dan itu hadisnya juga palsu. Nah, berarti di sini nggak usah sholat, rawatib. Tapi malam 27 bapak bangun, ibu bangun malam tahajud, luar biasa. Niatin sholat tahajud, sholat taubat, sholat istigharah, sholat hajat dianjurkan, berlipat pahalanya. Kenapa? Karena bulan Rajab, bulan Ramadan, banyak sholat sunnah. Tapi kalau khusus usolli sunnah rawatib itu dari permasalahan. Tapi kalau saya malam aja kalau sudah tahajud, sudah taubat, berlipat pahala karena amal soleh akan dilipat gandakan. Tapi kalau sholat rawatibnya, karena saya lihat masih banyak yang melakukan sholat rawatib. Nah itu boleh nggak? Kalau saya lihat orang sholat rawatib, saya tak berani bid'ah. Cuma menurut pendapat dari sebagian ulama, saya berpegang dengan pendapat mereka, nggak diterima, nggak ada pahala. Tapi kalau di bid'ah nggak boleh. Masa orang sholat dari bid'ah? Bid'ah itu artinya sesat itu masuk neraka. Kayaknya kata kita masuk neraka. Kenapa sholat rawatib? Sholat rawatib jadi masuk neraka? Nggak ada. Karena hadisnya palsu. Kalau tidak ada hadis atau hadisnya palsu, berpegang dengan hadis Aisyah. Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada dari sumber dari kami, tertolak. Itu tertolak keluar. Apalagi rohnya 4 rakaat, habis baca Fatihah 20 kali baca dulu. Berarti kalau 4 rakaat berapa dulu? Belum sekali. Karena ada pahala kan saya. Karena tertolak itu yang jadi masalah. Tapi untuk dibid'ahkan jangan. Jadi kalau ada saudara kerja tetangga di majelis tertentu masih melakukan sholat, apa biarin aja. Tapi kalau kita berbuat jadi, kalau mau sholat, sholat aja. Kalau mau sholat, sholat taubat. Kalau mau sholat, sholat aja. Karena dalilnya ada. Tapi kalau ini tidak ada. Tetapi disebutkan dalam kitab Ihya ada juga. Tapi Imam Al-Ghazali pun mengatakan dikatakan ada kila itu di dalam istilah ulama silatul tabligh. Apa itu silatul tabligh? Enggak dipastikan kebenarannya. Kila kalau bahasa kita konon ada sholat rawatib. Beliau sendiri ngomong kila, enggak berkata dengan apa? Dengan menggunakan kila. Kalau bahasa kita itu konon katanya ada sholat rawatib. Nanti beliau juga tidak melazimkan. Atau kalau bahasa kita juga katanya ada sholat itu. Berarti pasti apa enggak? Benar apa enggak? Belum tentu, cuma saya dengar katanya ada. Nanti kalau begitu nggak mantep. Nah, untuk bab sholat dalilnya harus mantep. Sekali lagi bukan saya menafikan sholat atau ibadah di malam-malam Rajab dianjurkan. Banyak yang tahajud, tapi untuk rawatibnya dalilnya Rasulullah Syekh Muhammad bin Al-Ghazali ketika membahas tentang sholat rawatib, dia bilang hendaknya ustaz-ustaz kiai-kiai menyampaikan bahwa hadis-hadis tentang sholat rawatib, sholat di malam-malam tertentu di bulan Rajab munkar, hadisnya tidak sahih. Beliau sendiri mengatakan itu di dalam bab masalah
Itu dia jelaskan seperti itu. Jadi yang mengatakan Ramadan itu tidak kuat dari ahli sunnah, bahkan imam ahli sunnah dan Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, dia menjelaskan. Yang terakhir sebagai penutup, bagus untuk mulai hari ini kalau berdoa selipkan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Atau kalimat ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada wa ballighna, ada wa barik lana. Jadi harus ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Benar. Ada yang kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Juga benar. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan keberkahan di bulan Ramadan. Ada, ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Balirna, sampaikan ke Ramadan. Ini doa disebutkan oleh Anas bin Malik di riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Sungguh Nabi kalau masuk bulan Rajab suka membaca doa. Berarti mulai hari ini selipkan doa kita, Allahumma